Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, pada maghrib yang sangat berbahagia ini pengajian kita tentang masalah ilmu. Tentang masalah ilmu. Di dalam masalah ilmu ada beberapa kelebihan, baik itu kelebihan ilmu, kelebihan orang yang menuntut ilmu, dan orang yang mengajar ilmu. Walaupun masalah ilmu ini sudah sering kita dengar-dengar, yang namun perlu juga, bahkan kita harus mengetahui tentang masalah ilmu, karena tanggung jawab kita dengan ilmu ini cukup sangat besar. Tanggung jawab kita dengan ilmu cukup sangat besar. Bahkan kita diwajibkan menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu tuntutan. Menyawa hanjir tetap wajib tuntut. Apabila tidak punya kerjaan-kerjaan lain seperti mencari nafkah, habiskan waktu kita, masih kita hidup di dunia, habiskan waktu dengan menuntut ilmu. Makanya cukup sangat penting, yaitu tentang masalah ilmu. Jadi kelebihan ilmu ataupun kelebihan orang yang berilmu, Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, mengangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan orang-orang yang beriman daripada kamu, dan orang-orang yang mendatang oleh mereka itu akan ilmu, akan beberapa derajat. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang beriman akan beberapa derajat. Maka kalau kita lihat di segi ciptaan, ya, kalau kita lihat di segi ciptaan, kita semua sama manusia, tidak ada yang beda. Orang yang maksiat, orang yang Islam, orang yang non Islam, sama di segi ciptaan, hanya beda. Sama, mata dua, hidung unyung dua, telinga dua, kaki dua, tangan dua. Belum pernah kita lihat misalnya orang Islam diciptakan oleh Allah tangan dua, orang Kristen diciptakan oleh Allah tangan satu, nggak ada. Sama semua. Itu segi ciptaan Allah. Tapi di segi derajat, di segi derajat yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Itu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa katanya? Ulama, ya, kan? Jadi itu beberapa derajat
lil ulama'i, bagi ulama itu beberapa derajat di bawah orang-orang mukmin dengan 700 derajat. Dengan 700 derajat. Jadi tiap-tiap di antara 2 derajat tersebut perjalanan 500 tahun. Itu antara tingkatan, ya. Tingkatan orang yang berilmu. Kita katakan itu ulama. Ulama, orang mukmin, tingkatannya Ibnu Abbas mengatakan orang mukmin berada di bawah derajat ulama. Orang beriman berada di bawah derajat ulama. Padum derajat panjangnya itulah sekitar 700 derajat. 700 derajat. Cukup yuk. Perjalanan setiap 2 derajat itu perjalanan jauh. Berada orang beriman dan ulama. Ada ulama tingkatan atas. Ulama tingkat. Yang kerja aja berangkau dengan urung-urung yang berilmu dengan para ulama. Tingkatan yang sangat atas. Orang beriman tingkatan yang sangat bawah, 700 derajat. Tiap-tiap 2 derajat itu perjalanan 500 tahun. Jadi sangat-sangat panjang. Maka cukup sangat mulia. Ulama ini cukup sangat mulia. Orang yang berilmu cukup sangat mulia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Al-imanu iryanun. Iman itu telanjang. Semua kita sudah beriman, sudah ada iman kita di dalam hati. Namun iman kita itu dalam keadaan telanjang. Walibasuhut taqwa. Pakaian iman itu adalah takwa. Pakaian iman. Semua kita sudah ada iman, namun iman itu di dalam dada kita masih telanjang. Kalau mau pakaian, maka itu adalah takwa. Pakaian iman, mangat betilun iman. Dan perhiasan iman itu adalah malu al-haya. Perhiasan, harus ada perhiasan. Dan buahnya iman itu adalah ilmu. Yang kejut, urang hana ilmu, hana itu iman. Orang tidak punya ilmu itu tidak tahu bagaimana iman. Hadir itu. Makanya sayang kita lihat orang-orang tidak punya ilmu sama sekali. Kita tanya saja sifat 20 dia tidak tahu. Ibadah bergaulnya. Sifat 20 tidak tahu. Tentang masalah iman dia tidak tahu. Tapi salatnya rajin, tahajudnya rajin, amalan ibadah-ibadah yang lain juga rajin. Tapi dia tidak tahu tentang masalah iman. Makanya kata Rasul, pakaian iman itu adalah takwa. Olehnya hiasan iman adalah malu. Dan yang sangat penting, buah daripada iman itu adalah ilmu. Wajib kita menuntut ilmu. Cukup sangat bahaya kalau orang tidak punya ilmu. Dan kelaginya mentang kita menuntut ilmu. Bukan hanya kita menuntut ilmu dari salat maghrib sambil menunggu salat isya. Dandang pre-isya alah tadu tiat. Kan ada kasat kita seperti itu. Alah dandang tak pre-isya tiat imam dah bertiat. Oleh kata awal rumah dia. Bukan seperti itu. Pengajian baik itu fikih, tasawuf, tauhid, itu perlu kita kaji. Bagaimana tentang masalah salat yang kita lakukan sehari-hari. Itu yang sangat kita butuhkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala,
qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi tidak ada persamaan. Tidak akan sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Nyo bahasa kita, nyo bahasa Aceh, beya sabia kai ngare. Tinggi tat ulama. Orang berilmu itu seorang wali kota, orang berilmu itu seorang bupati, seorang gubernur. Tinggi lagi ulama. Tinggi ulama derajatnya. Yang kerja di para wali kota, bupati, ya saya lupa ulama cium je doh. Kalau ketemu sama ulama cium, kita semua cium tangan sama ulama. Karena derajatnya sangat tinggi. Cium tangan. Ketemu sama ulama, ketemu sama abu-abu takrung, abu mulisan segala macam ulama-ulama di Aceh, tetap cium tangan mereka. Kelebihannya sangat besar. Itu ulama. Di kurang jupeng cium je doh. Ulama nak cium je doh, itu salah. Ketemu sama wali kota, manggu-anggu duduk, emang kerja proyek seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama ya Allah. Ulama itu takut kepada Allah. Di dunia dia, di Aceh dia, di mana ulama yang tidak takut kepada Allah? Semua ulama takut kepada Allah. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena mereka sudah mengetahui ilmu-ilmu. Baca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab-kitab yang lain tentang masalah siksa-siksa yang sangat pedih. Sangat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama. Mengetanya orang hana ilmu, kita orang tidak punya ilmu ya tidak takut kepada Allah. Contoh kita lihat sekarang. Leutan. Terus sampai-sampai kita ulang. Salat, Hanapri, ya, baca Al-Quran, tapi khatam lagi, tapi tagap cok aju, cumucu aju, semua yang haram-haram kita makan. Itu tandanya kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, sehampir-hampir manusia daripada derajat nubuwah, sehampir-hampir manusia daripada derajat kenabian itu adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Sehampir derajat yang derajat yang dekat derajat dengan derajat para anbiya, itulah ahli ilmu dan orang yang berjihad fisabilillah. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa derajat orang yang berilmu itu dekat, sehampir dekat dengan derajat para anbiya? Itu sebuah pertanyaan. Kita jawab. Karena ahlul ilmu ini, ya, ahlul ilmu ini mereka menunjukkan kita, membawakan umat-umatnya, hamba itu manusia, ke jalan yang benar sebagaimana yang telah dibawakan oleh para rasul. Maka dalam hadis Nabi satu lagi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi. Ulama ini derajatnya lebih sedekat dengan derajat para anbiya. Kenapa? Karena mereka juga membawa ajaran sebagaimana yang telah dibawakan oleh para anbiya dan para rasul. Maka cukup sangat besar derajat ulama. Kalau seandainya tidak ada ulama di dunia, nyamah cakap, tidak ada ulama, sungguh udep katanya mandum lagi binatang. Makanya tidak boleh, jangan ada kita yang mencaci maki ulama.
jangan ada, bahaya. Coba kita lihat di Facebook sekarang, macam dicaci Abu Payapasi, dicaci Abu Mudi, dicaci Abu Kutakrung, banyak sekali sudah. Ini cukup sangat bahaya, karena kita ini kalau tidak ada ulama seperti binatang, kata Rasul, kal bahaim, lagi binatang, ini hana ulama. Makanya ada ulama, inilah seperti kita ini, kaji di cara sembahyang, kaji di cara puasa, dan kaji tupu yang kagak perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu aminullah fil ardi. Orang alim itu kepercayaan Allah fil ardi, dalam bumi. Allah mempercayai orang-orang yang berilmu. Maka al-alim habibullah walau kana fasiqan, al-jahil aduwullah walau kana abidan. Orang alim ini kekasih Allah walaupun mereka itu fasik. Orang jahil musuh Allah walaupun mereka itu ahli ibadah. Sangat berbeda. Maka orang alim ini kepercayaan Allah dalam bumi. Katanya orang umpum dia abang orang alim. Makanya alim di sini alim ilmu agama. Itu dikatakan dengan ulama. Mereka menjadi mufti. Bahkan dulu-dulu para Imam Syafi'i, Hambali, mereka dinamakan dengan mujtahid mutlak. Inilah. Maka oleh karena demikian, jangan kita mencaci maki ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, yang memberi syafaat pada hari kiamat nanti, itulah yang pertama para anbiya, kemudian ulama, kemudian syuhada. Ulama bisa beri syafaat katanya orang Allah. Tengok kadang-kadang contoh, katanya nak tabut kita mengaji sama Abu Kutakrung ataupun sama Amudi, jadi dibangkit besok di Yaumil Mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya kalau kita mau dalam neraka, kekhul Abu Mudi ataupun Abu Kutakrung, ya Allah, biar utama hambanya dalam neraka ya Allah, karena hambanya tib urati malam ya abud baklong, dengan sebab gerik saksi katanya selaku orang yang ber dalam dunia, masuklah kita dalam surga dengan sebab syafaat ulama. Lagi malamnya nana, malamnya nak tajak abu dah, kita pergi mengaji, ya, itu akan diberikan syafaat para anbiya, para ulama, kemudian para syuhada. Jadi syuhada ini orang-orang yang berperang fi sabilillah. Hah? Iban man. Wa qala Fathul Muwassal. Fathul Muwassal mengatakan, jadi orang yang sakit, kalau kita sudah sakit, apabila tertegah ia akan makanan dan minuman dan obat-obatan, niscaya mati. Orang sakit apabila tidak kita berikan makanan, apabila tidak kita berikan minuman, apabila tidak kita berikan obat-obatan, secara lahir orang sakit ini akan
akan meninggal. Mati itu. Aci urung sakit, ya, orang sakit tidak kita berikan makanan, tidak kita berikan minuman, tidak kita berikan obat-obatan. Secara adat orang sakit ini akan meninggal. Mati itu. Begitu juga hati kita. Begitu juga hati kita, apabila tertegah hati kita tersebut daripada hikmah dan ilmu 3 hari, hati akan mati. Mati. Leuro hana ilmu lah mati hati. Apalagi kamu peloton antum dah jabut. Gimana itu? Ilmu hikmah tidak ada dalam hati. Ilmu tidak ada dalam hati. Selama 3 hari kita tidak menyegarkan hati dengan ilmu dan hikmah, mati hati. Apalagi di antara kita banyak teman-teman kita yang sudah 10 tahun, 15 tahun mereka tidak mengaji. Kalau mati hati sana 2 hari. Mati dah pun. Jadi lagian ilmu le hauro ana nanti ana dah jabut bi mesti le malam ana jabut pre but ngapa teh ana dah pule bi. Apalagi pengajian seperti kita ini tidak apa boleh. Apalagi pengertian seperti kita ana kalang kitab ana dengar je wa ino wa rumah bedah apa ana dengar. Tapi kalau pengajian ada kitab, semua ada kitab, baca kita jawab sambil kita belajar. Baca kita jawab. 2 tahun kita jawab. 2 tahun. Tapi aktif. InsyaAllah kita bisa membaca kitab jawab. Kaji itu dibaca kita jawab. Dikala kita pulang ke rumah, tabut abu ataupun bataku, baca kita jawab. Tahu rumah tak tamu ulang lah. Ulang. Ingat lebih berputar sehingga teringat. Makanya kepada Fathul Muasal yang kelegian urang sakit menyo hana tabibu, hana tabi'i, hana tabi ubat. Secara adat urang sakitnya mati. Menancit ate hana ilmu hikmah dan hana ilmu 3 hari hati tersebut mati. Ya tu. Nanu dupat ya tu mati. Nanu dapat hotel kena mati dia tu yang ya tu. Wah dia dah mujab. Hati-hati ke keruhunan. Ini yang sangat kita takuti. Dah. Dan juga orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Orang-orang yang telah hilang ilmu ataupun tidak mempunyai ilmu, maka hati orang itu sakit. Hati urang hana ilmu nyo sakit. Dah. Hati urang hana ilmu itu adalah sakit. Tapi lagi tanya hana tak depu. Nam tulung tanya kepada nan tupu ada nate dekat sakit. Hana. Satu orang pun tidak tahu. Kamu peluh tahun tahu dep. Hana tak depu tate sakit. Udah pakai aman. Tak aman, tajak aman, pengna, motorna segala macam. Kita begah guru yang hantam pun kalau hana galak kejap pun kan. Lalai ke dunia. Pajang ketepu hati ganyan sakit. Dikala dia mau sakratul maut,
hanjut gemucap, hana getuh tapu, susah, gelisah, nyan baru getupu dog. Man ya Allah ya Rabbi, pakar mereka segala macam kain hana lu yabut. Nyo hana lu tupu hukum, hana lu tupu giban cara beriman kepada Allah. Maka lihat, kalau kita tidak punya ilmu, sabai-sabai kita nyo kenang pengut. Kenang pengut tu. Bit-bit kenang pengut tu. Lihat kau orang kenang pengut, orang hana ilmu. Bakso kenang pengut, bak Wahabi, bak Mu'tazilah, bak Syiah, bak Khawarij. Tapi ke pegah lewatnya mandum betul. Kenapa kita mengatakan benar? Karena kita tidak punya ilmu. Tapi kalau kita sudah punya ilmu dengan etikad ahli sunnah wal jamaah, maka kita akan mengatakan dia salah. Adat karena ilmu. Maka menyohana ilmu nyan ati katakit. Dia sakit, katakit mentang ati-ati mati. Mati dengan sakit. Jadi kalau mati kadon juga ati hari. Yang nak udip si mata tekan galam jaro gerak. Uro jak kerja, tuput uro jak kerja, tuput Pesapat peng, pegang rumah, pesapat peng belum mata. Nyoh hana kepubat. Penyakit gula kepubat. Penyakit jantung kepubat. Penyakit liver kepubat. Penyakit kanker kepubat. Kerja Malaysia ke ubat. Tapi ini tidak pernah kita obati. Atau pernah ada pubat. Padahal mangat ada pubat hati. Dengan apa kita mengobati hati? Itulah dengan ilmu. Kan sibuk dia katanya lah. Otak kata sakit bangka nak sibuk. Wah, sibuk ni. Ya dia. Ya dia kubati. Padahal mata si malaikat di samping tu. Ada dia dia. Ini nama malaikat tu. Tinggal saja. Acok aku dia. Pup dari kami. Perintah Allah saja. Makanya obat pubatnya ni. Nyo letak katanya hana ada pubatnya. Yang tak fikir sampai penyakit zahiriah tapi. Sedangkan hati sakit, maka obati hati itu dengan ilmu. Bagaimana kita cara mengobati hati dengan ilmu? Dengan cara yang pertama sekali, janganlah kita berbimbang hati ini dengan dunia. Berbimbang dengan dunia hati. Yang baru mangap pubat. Tapi kalau kita berbimbang hati kita dengan dunia, susah kita akan mengobati hati kita. Hai tamang ilmu mutun dengan dunia. Tertahan dengan cinta kita dengan dunia, maka sakitlah hati kita. Maka menyata pegah yang sebenarnya nyokun abati ababuluh pukun wajib tabut tapi kan maghrib mengisya dah wajib tabut sampai bertatu pupu yang terpubut. Ya, tekan dua ini. Nah pengajian bab balai-balai tah la ilmu. Kita mubut tentang masalah fikih. Jak ya belum. Ya belum. Hanatib ngan dari maghrib sampai isya hanatib. Mau belah minat hai tamang ilmu itu. Ali tamang tadi bid tak ajik kopi duduk ada tajik kopi, pegah habaq kegegop dah kadang-kadang. Yang patut dah lagi kan wajib tabut sabai. Namun dikarenakan kita sibuk nak kerja tak minta nafkah kepada perumoh dan anak, ino ke minta nafkah. Tapi setelah minta nafkah, jangan sibukkan kita dengan duniawi. Pubut ya tutu ilmu. Pegah baru lengun jabut. Kun jabut. Yang lagi nyan tu sebenarnya lagi nyan. Temai kata yo, dah fikir pada fikir. Tapi nak aku jabut lu. Kedai Aceh aku nak aku jabut. Baik Islami nak aku jabut, Bang Jami nak aku jabut. Tapi nak aku jabut. Tapi aku jabut mana? Tengok ke Muhammad ni ada tepu-tepu je. Oh tak sembahyang. Allahu akbar. Kasalah sembahyang. Apa sih nak lembu berkan? Anak truk babnya ke anak truk tengok tu. Itu sangat. Maka tapi
Nyo ni jabut. Nyo golong mati ni jabut. Tengok orang sakit hak ibu dah ni. Agak nak boleh. Tapi jinakan tengah tiga jabut. Penting tak ilmu. Maka abadi apa puluh saya kepegah abah sampai-sampai masalah ilmu kepegah. Karena syirik urang karena hana ilmu. Ancur urang karena hana ilmu. Sesat urang karena hana ilmu. Nyandumnan. Kalau kita pegah benar. Al-jahil aduwallah walau kana abi walaupun cuma tak kesemayang tapi musuh Allah. Bahkan hana ilmu. Yang kejut kadang-kadang lagi tanya otakalan sirah ulama. Tira tungku yang buku semua but tapi mengajar ilmu ketemu but. Kadang-kadang tahajud hana kesemayang. Juga kan. Dia tanya tak kala turun lain nak kesemayang tahajud. Sehingga kita membandingkan tungkunyan bertahajud sejih yang hana jabut pergi semayang tahajud je. Urang malam duha hana tua, puasa hana tua. Kau jangan masalah. Padahal menyatakan epat sirah urang awam di semayang tahajud, sirah urang alim hana semayang tahajud, tapi kalian semubut mengajarkan ilmu terlebih, cukup lebih. Makanya orang yang menuntut ilmu nyo kita nyo mandumnya dah melekat Allah, husnul khatimah dah mati ni. Nyan betul. Oleh bertadapu yang bahwa orang yang menuntut ilmu itu sudah berada di bawah sayap malaikat. Ini dia yuk saya malaikat ni. Nyo malam tengah nak pengajian, nak ikut pengajian, nyo bertadapu yang bahwa kita sudah berada di kebun surga. Kena jabut baik baba baik fikirnya dalam kebun syurga ni. Ada orang dalam kebun syurga haik ke kita mau hilang apa neraka galak ke hati amain yang tak kerjanya betul dia kata pajuh tagak ke lampung neraka ke lampung neraka dalam tu tetap kena dalam kebun syurga di bawah sayap malaikat. Oleh katanya mandum yang ada di sini, malaikat selalu memohon ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Belakang ampun apa depunya sampai dua tu. Sampai dua rumah. Terkedi bak dua demi Honda pam ipok motor tu meninggal. Syahid akhirat. Pi pada pupok. Nanti ada pupok ke dengku kat syahid tu ada pupok motor kau apa? Nanti mupak syahid. Hotel mupak meninggal syahid. Itu karena kita menuntut ilmu. Nah, pertanyaan macam tu. Silakan. Tentang masalah ilmu. Kita dalam Islam sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang paling utama adalah salat. Ya. Sekarang fenomenanya lebih banyak orang tidak salat. Kemudian sesama teman kita ingatkan, ayo kita salat. Tapi mereka tetap tidak salat. Apakah hatinya sudah tertusuk? Kemudian juga ada orang salat, tapi tetap dia berbuat maksiat. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awaluddin, kalau dalam masa ilai, dah dengar masa ilai ke? Awaluddin marifatullah. Awal agama taturi Allah. Ibadat taturi Allah. Kan tiap pegak penitian tiap kali empat gedu Allah kan. Taturi Allah dengan cara kita mengenal sifat Allah. Nan mendang. Biar lok dah. Berarti apa gah hantu sifat rububiyah, sifat uluhiyah, pulau sifat hanan. Tidak ada itu. Asalkan turi seni tanyang legop. Nanduri Allah, nanduri tak dari Allah. Ina langit dah bumi sah kita iman. Maka setelah iman kita lakukan salat. Karena kena hadis Nabi yang dalam kitab Al-Yawaqid wa Jawahir dah keperah. Perbezaan orang Islam dengan orang munafik yang kebat sembahyang.
Yang keberatan kalian urang hana semayang. Berat hat. Urang hana semayang cukup berat risiko. Urang hana semayang ibarat urang hana taku haudep, hana jara mangan. Hana mata udep urang tapi hana taku nan kalian. Ini masih jami urang jak semayang hana taku. Mana? Begitu juga solat. Kalau tidak solat, semua tidak ada. Yang kerja semayang buta. Semayang buta. Taputan punya anak ada semayang taputan. Buang ada semayang. Kana mandum. Ada puasa jemut. Tajak wajib jemut. Tapi semayang dengar-dengar itu. Tapuan ada semayang. Ya haji-haji hana fahala. Taputan ni kita jom. Karena awak semayang. Di mana ada kawan kita misalnya, kita sudah memberikan nasihat, namun dia tidak patuh, hana kesemayang sih. Tetap Nabi nasihat. Dan melakir Allah, ya Allah, buka pintu hati ngandung ya Allah, bergetim semayang. Beda hana semayang ni, bibi kahbu yang juga. Bagi orang kena ibarat tira lako hana kesemayang. Uri nang na kadang-kadang na tungku ya berah. Uri ragam hana kesemayang, nya uri nang be ragam lagi ke ngambui. Bu berah. Ya kan? Lanjut uri nang tetap wajib ta'zim. Wajib patuh terhadap suami walaupun suami itu tidak solat. Doang melakir Allah, ya Allah lebih lako lu mudah hati. Walaupun nyala kau hana semayang nyambun, jangan bunyan. Bukan man. Ada. Tidak boleh menolak. Kecuali kena keberah kan hukum. Kecuali linto ataupun suami le ketoi hana gerah. Le hana gerah gelake tu berhubungan intim dengan isteri. Ya itulah. Itu tidak berdosa. Karena orang agama lelaki berhubungan intim dengan isteri punya ketulak cukur air deh syah. Nya lelaki hana gerah. Lelaki berhubungan intim hana gerah. Itu hukumnya haram. Nah menang. Jadi kita berdoa tak lelaki mentang berjroh. Dan beta kengkun kurang hana semayang kafe beta kengkun. Tapi punya awak khawarit yang awak lihat mutazil kan urang semayang kafir, urang mutina kafir, ada nama dosa-dosa besar itu kafir. Tapi ahli sunnah wal jamaah berbuat dosa besar itu tidak jadi kafir. Artinya ada taubatan nasuha. Dalam itikad ahli sunnah wal jamaah baru dikatakan kafir itu apabila sudah ingkar anak semayang. Bahkan anak semayang hana wajib semayangnya. Tak pegang wajib. Sebab menyebab masalah ingkar terus cukup bahaya. Lagi tira urut kun. Ya, kun pukun. Tegedi long gasin, long juga kafe. Kenal dok? Long tegedi long gasin kaya. Kalau seandainya saya miskin, saya jadi kafir. Ini hana preh miskin kan. Urau kunyan juga kafe. Makanya jangan nyum kucok kafe itu. Masya Allah. Itu orang-orang dengan kena watek do kucok. Do hana si do kucok. Hana kucok do ni do. Nyum kucok kafe aku. Apa urusan? Kita ke gendor kafe, tanya Islam. Jadi kalau masalah dia abek kegun, maka urang hana semayang jangan kita vonis kafir. Kecuali dia itu mengingkar kewajiban salat. Anggelangan kuaji tak melakai Allah. Lain dapat jalan dah pegah. Ya pegah na wajib nyan bunuh sembayangan na murtad. Cika kafe ya. Yang kedua mana? Salat ya, tapi tetap buat maksiat. Yang kenyal tak dah nyong kelangan. Sembayang semua ke dia kucuk dia ya. Klik lah sembayang. Kan? Tapi masih bubu baju taban sian. Taban sit. Maka ke pegah
kewajiban dalam ayat Al-Quran, inna salata tanha anil fasya fasal munkar. Berarti katanya orang yang pegelah maksiat, berarti hana tak jaga sembahyang lah. Udah hana tak jaga sembahyang, tak nak suruh sembahyang. Hanya mutapat bro engkau di. Nak tahu pernah mutapat langit dengan bumi. Tidak mutapat langit dengan bumi itu tepat. Ha? Tim tepat bucu-bucu dengan sembahyang. Ha? Berarti mai tim tepat kiban man. Putar tinggal sembahyang, putar tinggal bucu. Oh tinggal sembahyang bucu. Yang perlu elok belakang. Oh yang perlu aku belak surga. Tinggal bucu, pupuk sembahyang betul. Anak guna aja guna dia. Ke puasa aja Jumatan. Ke meratib je geduk dalam masjid ini orang tu. Contoh je dah. Geduk dalam masjid ini. Gini itikaf. Ke meratib dah itu. Ha? Ibu pai babah putus orang sabah bang meratib. Tapi lagi ada berah. Atas dengan apa jauh? Yang pun ratib lah. Hanya kebut. Dia syahadat. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, jadilah orang yang bertakwa sebenar-benarnya. Bujuk orang tua sebenar-benar dia tinggal ham tepal, hantar masuk surga. Betul kau pengen buat bubuk bahina. Hana Allah Taala pilih dua apa lagi pilih dia. Pilih kita dua apa? Surga, neraka. Kau pilih dong. Lo pilih neraka, baik semayang. Baik puasa. Lo juga urusan man. Lagi orang pembengah dah geblau tiket motor. Geblau tiket motor bengah ke motor, gak awak rumah nak balik-balik leh. Peng ada kerja. Pandai apa main motor ke jalan. Ijak aja kalau aje. Menacik lengan. Allah Taala, Allah kagak pegah dalam Al-Quran aqimus shalah wa atuz zakah. Allah kagak pegah dalam Al-Quran ini haram, ini halal. Tugas yang melakukan adalah tugas manusia. Tugas manusia, tugas hamba yang diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, hanya bubut. Terserah. Yang boleh mati betul saya lidah, bubut. Apa pikiran dia? Hanya pikiran ke Allah. Biar dia fikir hanya semayang dia susah Allah Taala. Hanya ke semayang, preh betul saya lidah kabe. Oh, kalau dah urut dia ke cepat mereka. Incok dan preh dah. Lagi ada pegang orang hanya semayang. Dah. Bubut semayang bubut. Terserah apa? Yang memang dua ke kali lap lah. Mang kali lap aku dah berdomang dengan Allah. Aku dah berdomang. Kali lap. Kau kena dalam rakah je beri. Pada betul kali lap lah. Sembahyang lah, maksina yang kali lap. Anak tua pegah urang kali lap god. Yang god urang istiqamah. Menyokah anak pupuk maksud ibadat bertiga. Lagi kamu lagi kelabu dan ibung ke urung jabut puhun. Menyogata malim, orang kampung pedang pesantren. Menyogata hana malim, minta rezeki sungguh-sungguh, kaya kata bantu urung semua but ngau urung but. Yang baik pada nyawa kampung sembahyang tan bubut masih lam dia kebut. Nah, dia kebut bah. Maka menyohana malim orang kampung minta peng bertunggu, na peng na rezeki bantu urung but, bantu urung semua but. Urang kampung kan. Aku mesti jaga balik ba tunggu dah syahadat tu. Saya dengan tak syahadat. Syahadat je. Syahadat menunggu, usul kira mana syahadat. Syahadat gerau dia. Tak gerau dia. Haka gerau dia dah. Gerau dia. Teman punya dapat syahadat ramai-ramai untuk kesaksi. Lagi tri ada boleh tadi. Kaji kan kamu dah asyhadu an la ilaha illallah. Yang mufhum dah. Yang murtad nya dah tahu urusan ilmu itu, maka pun kudu syahadat. Urusan ilmu. Yang tepu murtad urung na ilmu. Kalau berah no bala keberah. Orang yang tidak punya ilmu
tidak punya hikmah dalam hati, dia tidak mengetahui hatinya sudah sakit. Kalau salah hati kamu tak anak kedepu. Maka perlu tak ilmu. Ni apa? Baik maghrib dengan isya dah. Part yang na pengajian ada nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Sumbu ataupun Tukut, jabut. Mana habis? Runyah dah habis tu. Tiada udip dalam dunia ada. Oh mati tu kan? Baik sampai mati su'ul khatimah. Tamlaki bu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.